Geomatika merupakan ilmu yang merupakan gabungan dari geodesi dan informatika. Geodesi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pemetaan serta kenampakan bumi dan benda-benda langit lainnya. Sedangkan informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan interaksi antara beberapa sistem dan digunakan untuk menyimpan dan memproses data dan menyajikannya dalam bentuk informasi. Jadi, geomatika merupakan ilmu yang mempelajari pemetaan, pemodelan, serta analisis data spasial yang didukung oleh teknologi informasi. Output dari geomatika sendiri adalah peta yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, contohnya kesehatan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Daripada penasaran, mending aku keliling geomatika aja deh. Siap. Halo Yana. Lagi apa? Aku mau masuk kelas nih, kenapa Yana? Oh, sebenarnya aku mau kenalin juga ke teman-teman nih apa aja bidang-bidang yang dipelajari ada di teknik geomatika. Oh, bidang-bidang yang dipelajari di teknik geomatika itu banyak banget, yaitu SIG, STG, BC, dan survei kadastral. Wah, ternyata emang kelihatan banyak dan juga seru-seru ya. Bener aku banget. mau ngajakin teman-teman semuanya buat kunjungan ke bidang-bidang teknik geomatika. Ayo, kita masuk ke kelasnya. Sebelumnya kami mau izin Pak untuk mengunjungi kelas-kelas pembelajaran di teknik geomatika. Baik ya, di pembelajaran teknik geomatika ya di sini intinya ada 3 bidang yang sering kita pelajari, yaitu tentang survei kadaster ya. Survei kadaster itu tentang pengukuran ya, berkaitan alatnya itu ada theodolit, TS, waterpass ya salah satunya ya. Terus kemudian ada SIG ya, kelas SIG itu berkaitan dengan software ya. Software itu ada software ArcGIS ya, mungkin kita AutoCAD juga. Berikutnya ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini ada termasuk tentang remote sensing atau drone. Nah, itu yang inti dari pembelajaran di geomatika itu, khususnya di SMK 1 Nganjuk ini ada 3. Nah, nanti silahkan kalian berkunjung ke tempat masing-masing. Ya sudah. Terima kasih Oke. Pak Asnan. Ya. Kami mohon izin untuk kelasnya. Terima kasih. Mari Pak. Ya. Nah, kita kan sudah dapat izin nih. Gimana kalau yang pertama kita melihat bidang dari SIG dulu ya? Wah, boleh banget. Sebenarnya SIG itu singkatan dari apa sih, Tes? SIG itu singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Di sana ada peta-peta, itu adalah produk dari hasil SIG. Keren banget ya. Ya, yuk kita lihat teman-teman SIG kita. Boleh banget. Yuk. Sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data yang memiliki referensi geografis. SIG menggabungkan data peta dengan informasi deskriptif untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi. Adapun komponen SIG yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, ketiga data, keempat metode, dan yang terakhir adalah manusia. Ya. Wah, tahu nggak sih guys, ternyata dalam bidang sistem informasi geografis itu keren-keren banget ya, karena mereka bisa menghasilkan banyak sekali macam-macam peta. Iya dong, di SIG outputnya berupa peta yang dibuat menggunakan aplikasi ArcGIS. Oke, keren banget nih. Aku mau lanjut buat keliling di bidang yang lain nih, Kes. Kalau gitu enaknya selanjutnya kita ke bidang SK aja apa gimana ya? Bidang SK, kalau aku tebak SK itu singkatan dari survei kadaster bukan? Betul banget. Wah. Ayo kita ke bidang SK. Boleh banget nih. Ayo. Nah, ini dia kelas bidang SK-nya. Wah, daripada lama-lama, gimana kalau kita langsung masuk aja? Ayo. Ayo. Betul ya. Sekarang tuh ada teman kita yang lagi presentasi. Halo Kak Latifah. Halo. Jadi ini kelas untuk SK-nya ya? Iya. Aku pengen tahu nih sekaligus
kenalin ke teman-teman juga, survei kadaster tuh sebenarnya pengertiannya seperti apa sih? Jadi, survei kadaster itu adalah pekerjaan pengukuran dalam rangka proses pendaftaran tanah. Oh, jadi ini untuk contoh pelajaran yang dipresentasikan ya? Iya, seperti ini. Terus survei kadaster itu juga meliputi pendaftaran tanah sporadis sama sistematis. Nah, ada juga penetapan batas bidang seperti di gambar ini. Oh, seperti ada jalan, Iya. ada pemilik-pemilik tanah, dan Iya, juga ada betul. luasannya juga ya? Iya. Nah, guys, ternyata dari teman-teman survei kadaster tadi setelah presentasi, kita jadi tahu nih, banyak sedikitnya ilmu tentang SK. Bener banget ya. Oke, guys, habis ini kita mau keliling di bidang geomatika yang mana lagi ya? Habis ini kita mau ngintip teman-teman PJ kita ini. PJ? Ya, Apa itu PJ, guys? PJ itu singkatan dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Aku punya sesuatu. Wow, ternyata dari PJ itu menghasilkan Citra. citra. Oh, Iya. oke, namanya ini citra, teman-teman. Dari pengambilan drone itu ya? Bener banget. Dari hasil oke, drone oke, itu oke. kita olah di teman-teman PJ dan ini adalah output dari PJ itu. Wah, aku jadi penasaran nih gimana caranya bisa menghasilkan citra sebagus ini. Tanpa lama lagi, kita langsung aja lihat di sini ya. Yuk. Nah, teman-teman, jadi kita berdua udah ada di kelas bidang penginderaan jauh teknik geomatika. Oh iya ya, nah di PJ ini kita nggak mempelajari tentang pengolahan citra aja, kita juga ada klasifikasi menggunakan aplikasi Envy. Wah, ternyata juga keren banget ya. Iya Mengolah dong. citranya juga di Envy ya kalau nggak salah. Betul. Oke, udah teman-teman, ayo kita lihat bersama. Agisoft Metasep adalah perangkat lunak fotogrametri yang digunakan untuk mengolah foto udara atau darat menjadi model 3D, peta ortofoto, dan data geospasial lainnya. Software ini banyak dimanfaatkan dalam survei pemetaan, GIS, arkeologi, serta rekonstruksi bangunan dan lanskap karena mampu menghasilkan peta dengan akurasi tinggi. Proses kerjanya meliputi pengumpulan foto dengan tumpang tindih yang cukup, penyusunan foto berdasarkan titik kesamaan, pembuatan titik awan padat dan model 3D, hingga menghasilkan peta orto dan model elevasi digital. Keunggulan Agisoft Metasep adalah kemampuannya mengolah data dari drone maupun kamera darat, otomasi pemrosesan, serta kompatibilitas dengan software GIS seperti ArcGIS dan QGIS. Dalam survei topografi, perangkat ini sangat membantu pemetaan wilayah, analisis lahan, serta penelitian geospasial tanpa harus melakukan survei langsung di lokasi. Software Envy adalah perangkat lunak untuk menganalisis dan memproses citra geospasial. Envy digunakan oleh profesional GIS, ilmuwan penginderaan jarak jauh, dan analisis citra. Software ini juga digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis banyak sumber data penginderaan jauh, mengotomatiskan tugas analisa gambar populer, melakukan tugas khusus yang memerlukan analisis gambar tingkat lanjut, serta mengekstrak informasi yang bermakna dari citra untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oh iya guys, ternyata emang paling bener ya kalau PJ itu gak hanya ada pengolahan citranya aja, tapi juga ada klasifikasi citra dan lain sebagainya. Betul banget. Kebetulan ngomong-ngomong soal citra, katanya tadi kan diambil dari alat drone nih. Katanya aku pengen dikasih tahu nih soal drone. Kebetulan banget di Geomatika ada bidang yang paling seru ini. Wah, kenapa kok katanya paling seru nih? Soalnya ini adalah ciri khasnya anak Geo, yaitu di lapangan. Wih, karena emang geomatika tuh ada dua sih, ada yang di lapangan dan juga ada yang di dalam ruangan. Betul banget. Ini adalah bidang STG, Survei Statistik Geomatika. Di STG ini kita pelajari tentang alat-alat survei. Yuk ikut kita. Oke, yuk. Halo guys, kita udah ada di lapangan yang pastinya di bidang STG. Betul banget. Lah di STG ini kita ada 4 alat yang digunakan, yaitu TS, Theo, Waterpass, dan GPS geodating. Wah, dari 4
lainnya itu juga ada alat-alat pendukung lainnya seperti statif, rambu ukur, dan lain sebagainya. Betul banget. Yuk tanpa lama-lama lagi kita lihat keseruan di STG. Ayo teman-teman. Halo guys, kita berdua kebetulan berada di samping mereka teman-teman STG. Tanpa kelamaan, kita perkenalin satu persatu. Yang pertama ada GPS geodetik. Jadi Anda bisa dijelaskan apa itu GPS geodetik? Jadi untuk GPS geodetik itu adalah alat yang untuk menentukan koordinat suatu tanah atau suatu bidang. Nah, di sini ada dua alat yang namanya ini ada base, jadi ada rover. Fungsi base sendiri adalah untuk mencari sinyal dan rover adalah untuk mencari titiknya. Nah, untuk mencari titiknya kita bisa pakai dengan remote control ini. Oke, jadi untuk alatnya ada pendukungnya hingga 3 ya berarti? Iya. Nah, kita langsung lanjut ke alat yang kedua ya, ini waterpass nih teman-teman. Oke, di sini ada Raffi, mungkin bisa diperkenalkan untuk alatnya. Oke, halo teman-teman geomatika. Kali ini bersama saya Raffi. Saya akan menjelaskan tentang alat waterpass ini teman-teman. Ini alatnya mungkin cukup kecil ya, cukup simpel. Dan alat ini pun walaupun kecil tapi berguna sekali teman-teman untuk mengukur beda tinggi, perbedaan tinggi tanah, elevasi maupun mengukur jarak optis. Mungkin gitu saja, dan alat ini sangat praktis untuk digunakan. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita berada ke alat yang ketiga nih, yaitu alat theodolite. Untuk referensinya, kita jelaskan apa itu theodolite. Alat theodolite adalah alat untuk mengukur jarak dan sudut. Alat ini menggunakan bantuan rambu ukur. Oke, kalau yang di displaynya ini ada tulisan F, V sama H itu Kalau bedanya apa ya? Kalau V itu vertikal untuk mengatur lensa. Kalau untuk hanya sendiri, Kalau H itu untuk mengatur alatnya biar tidak goyang. Oke, ya, terima kasih Nantia. Nah, selanjutnya nih ada alat yang mirip sama theodolite tapi ini versi lebih digitalnya. Bener banget nih. Ada Mbak Siva, kita jelaskan tentang apa ini yang namanya alatnya. Jadi ini namanya total station. Sebenarnya sama aja kayak theodolite, tapi dia lebih otomatis. Sama aja buat mengukur sudut dan jarak. Kelebihan dari TS ini, dia dalam pengambilan data itu bisa otomatis dan akurat. Sama pengolahan datanya juga bisa lebih mudah. oke, jadi tidak perlu mencatat tapi hasilnya langsung Ya, direkam benar oleh sekali. total stationnya. Keren banget ya. Keren banget alat geomatika. Oke, untuk pengukuran apa nih kalau boleh tahu? Bisa dalam pengukuran topografi, terus kayak konstruksi bangunan juga bisa pakai total station. Oh, oke, keren banget ya. Terima kasih Kak. Nah, itu dia teman-teman yang ada di 4 alat yang kita sebutin tadi. Nah, selain 4 alat tadi yang aku sebut, ada satu alat yang gak kalah seru nih ya. Bener banget nih ya. Salah satunya adalah drone. Nah, ini dia teman-teman. Yang pegang drone bisa banget nih perkenalan sedikit aja tentang drone yang kalian pegang. Buat Ilham dulu mungkin. Ya, perkenalkan nama saya Ilham. Saya akan menunjukkan cara menggunakan remote dan ayo kita lihat. Di sini ada tombol yang kiri ini dipergunakan untuk menyalakan remote. Ya, yang di sini untuk yang tombol di sebelah kanan ini untuk memulangkan drone ke tempat asal dengan otomatis. Nah, yang ini, yang kiri ini untuk mengataskan pesawat, yang untuk ke bawah ini untuk membawakan pesawat. Kalau untuk yang kanan sini ini untuk memutarbalikkan arah dari pesawat. Kalau ini untuk maju dan ini mundur. Dan untuk yang ini digunakan untuk menaruh handphone jika akan melakukan penerbangan, dan ini adalah antena untuk mencari sinyal dari pesawat dan remote. Baiklah. Kalau dari Aziz, Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Setiawan, bisa dipanggil Andi, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa part penting dari drone. Untuk pertama itu ada gimbal. Nah, untuk gimbal ini fungsinya adalah untuk menstabilkan kamera ya teman-teman. Jadi biar hasil kameranya itu biar nggak goyang kayak yang dipegang pakai tangan gitu. Terus yang kedua ini ada propeller. Fungsi propeller ini adalah untuk menaikkan drone ya teman-teman.
Untuk propellernya ini ada 4 di setiap sisinya. Terus yang selanjutnya ini, nah ada beberapa sensor yang terletak pada badan drone ya, ada samping, depan, samping, dan belakang. Untuk selanjutnya ini adalah tempat baterainya ya. Untuk menyalakan drone juga bisa dari sini. Untuk menyalakannya ini tinggal dipencet 2 kali. Yang pertama ini dipencet 1 kali, yang kedua agak ditahan sampai warna hijau selesai, terus kita lepas. Dan bismillah. Kita tunggu sampai kameranya selesai. Nah, kalau sudah begini sudah bisa digunakan. Terus untuk selanjutnya cara mematikan juga sama, kita tekan sekali perlahan, terus habis itu tekan kedua agak ditahan. Setelah itu drone akan mati. Oke, nah terima kasih. Wah, ternyata emang keren banget ya sama drone juga untuk pengolahan citranya nanti. Betul banget, alat-alat di Geomatika emang keren-keren banget. Oke, dan juga jangan lupa ya teman-teman, kalau Geomatika emang ada ciri khas yang ada di lapangannya dan juga di dalam ruangannya. Oke, mungkin kali ini perkenalan kita dalam bidang Geomatika. Udah ya, saya Yana Dani. Pamit undur diri, dadah.